EduTrade, Episode 7. Halo Solid People, kembali lagi dengan saya Dwi. Di depan saya sudah ada Bang Gali nih. Halo Bang Gali. Halo. Oke, jadi Bang Gali ini selaku analis dari PT Solid Gold Berjangka. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai apa sih itu bridge dan apa sih pengaruhnya terhadap ekonomi global. Oke, Bang Gali. Nih, bridge sekarang kan sedang ramai nih diperbincangkan di dunia ini karena dia ini akan menantang ekonomi barat. Nah, jadi Bang Gali, menurut Bang Gali nih, apa sih bridge itu? Oke, Dwi. Bridge ini adalah salah satu organisasi global, ya, yang terbentuk dari 5 negara, ya. Nah, hadirnya ini untuk apa? Untuk menyaingi organisasi global juga yang bernama NATO. Dwi, tahu NATO? Tahu, itu NATO yang dari Eropa sama Amerika Serikat. Yes, benar. Tapi kalau NATO kan dia terdiri dari 31 negara. Kalau BRICS ini cuma 5 negara nih. Oh, lebih sedikit dibandingin Lebih NATO sedikit. ya? Oke. B-nya itu Brazil, R-nya Rusia, I-nya India, C-nya Cina, dan S-nya itu South Africa ataupun Afrika Selatan. Jadi walaupun dikit, walaupun komposisinya cuma 5 negara, tapi mereka punya power yang kuat. Karena populasi mereka itu 42% secara global. Ya kan? Karena di dalam BRICS itu ada Rusia, Cina, dan juga India. Yang kita semua tahu bahwa populasi masyarakatnya besar di dunia. Betul. Ya. Jadi mereka ini hadir, sebenarnya sudah lama Dwi hadir. Dari tahun 2006 sudah terbentuk tuh BRICS tuh. Oke, udah cukup lama ya, dari Udah tahun cukup 2006. lama, yes. Kenapa baru tereksposnya tuh sekarang, Bang? Yes, itu good question. Kenapa baru terekspos sekarang? Karena begini, mereka mencari momentum untuk mendeklarasikan bahwasanya mereka ada, ya enggak? Kenapa 2023 booming bridge? Pertama, karena perang yang terjadi, ya kan, antara Rusia dan Ukraina. ya kan. Jadi eksistensi Rusia mulai naik tuh, pamornya mulai naik. Kemudian mereka juga memanfaatkan perekonomian Amerika Serikat yang mulai payah sekarang, sudah mulai turun, Betul. ya kan. Jadi mereka tuh ingat, ide mereka, cita-cita mereka adalah untuk menyaingi perekonomian global, ya kan, yang notabene dipegang sama si NATO, yang didekengi oleh Amerika Serikat. Jadi ketika Amerika Serikat turun ekonominya, mereka mulai itu untuk mengambil kesempatan itu, gitu. Jadi BRICS itu hadir pada dasarnya untuk menyaingi perekonomian yang dimotori oleh NATO. Oke, Bang Gali, kan tersirat kabar nih bahwa bridge ini kan akan mengeluarkan mata uang baru nih. Nah, Yes. untuk apa sih Bang si bridge ini mengeluarkan mata uang baru? Sedangkan kan di setiap negara itu kan punya mata uang masing-masing nih, Bang. Oke, jadi gini Dwi, BRICS ini akan menghadirkan mata uang baru. Oke, fungsinya untuk apa? Pertama, untuk diversifikasi resiko, ya kan. Jadi untuk mengurangi resiko, ya kan. Selama ini yang kita tahu mata uang global itu apa? Dolar Amerika Serikat, ya kan. Tapi sekarang ekonomi Amerika Serikat lagi terpuruk, lagi hancur nih, lagi nggak baik-baik aja. Otomatis dolar kuat atau lemah? Lemah dong, Pak. Lemah kan. Nah, pelemahan dolar dan pelemahan ekonomi Amerika Serikat saat ini itu yang dimanfaatkan oleh BRICS untuk masuk memberikan solusi, ya kan. Memberikan solusi berupa apa? Mata uang baru sebagai alat transaksi yang baru, ya kan. Dolar sekarang lemah. Kami punya mata uang baru nih, ya kan, untuk negara-negara bertransaksi secara global. Ingat. Betul. Oke, berarti dia ini sama aja kayak mengurangi ketergantungan terhadap mata uang internasional ya, Kak? Ya? Yes, benar. Makanya kemarin ada fenomena dedolarisasi, ya kan. Masih ingat apa dedolarisasi? Dedolarisasi itu ialah sikap ketidakpercayaan terhadap dolar. Ya, secara kasarnya jadi sekarang beberapa negara sudah mulai banyak membuang lah, kasarnya itu bilang, membuang dolar sebagai mata uang internasional. Kenapa? Karena itu tadi, ekonomi di Amerika Serikat lagi kacau, ya kan. Jadi mereka lebih memandang, dolar sekarang beresiko. Bisa nggak sih dia itu digunakan nih untuk kayak pembayaran perdagangan, investasi, atau transaksi keuangan lainnya? Bisa pasti, ya kan, karena mata uang yang akan dihadirkan oleh BRICS ini juga itu salah satu tujuannya adalah untuk hubungan dagang antar negara bilateral, ya kan, sama seperti dolar. Makanya di awal tadi idenya apa, BRICS ini hadir untuk menyaingi perekonomian barat, ya kan. Jadi kalau misalkan barat lagi lemah, mereka pasti saing itu, kasih solusi yang lebih bagus. Salah satunya mata uang baru, ya kan. Dan saya yakin mata uang baru ini pasti akan lebih keren dan juga lebih bagus daripada yang sebelumnya. Karena hal baru itu pasti cenderung dengan inovatif, ya kan. Nggak mungkin sama. Kalau sama ya bagaimana orang bisa menerima, begitu. Oke, Bang Gali, ini pertanyaan terakhir nih. Apa sih Bang dampak yang akan terjadi jika mata uang baru bridge ini resmi dibuat? Nah, terkhususnya untuk ekonomi global dan juga emas. Oke, ketika BRICS sudah mulai menetapkan mata uang barunya, jadi apa dampaknya terhadap Emas dan
juga ekonomi global. Ekonomi global. Yang pertama, ketika mata uang ini sudah resmi, ya kan, kita anggaplah mata uangnya nanti namanya mata uang A misalkan. Jadi kalau mata uang A ini sudah resmi, yang pasti beberapa negara, ya kan, akan mulai meninggalkan dolar, ya kan. Dolar akan semakin terpuruk, ya kan, nilainya akan semakin turun, ya kan. Ketika dolar turun, apa yang terjadi terhadap emas? Naik dong pasti. Ya kan? Karena apa? Karena dolar itu identik dengan pergerakan dolar. Pergerakan emas itu identik dengan pergerakan dolar, bertolak belakang. Kalau dolar naik, emas kemungkinan besar turun. Begitupun sebaliknya, kalau dolar turun, harga emas naik. Nah, kalau misalkan BRICS ini, ya kan, langsung rilis mata uang baru, ya kan, otomatis ketergantungan orang terhadap dolar itu mengurang atau melemah, harga emas secara tidak langsung akan melakukan penaikan. Ya kan? Dan bagaimana terhadap perkembangan ekonomi global? Yang jelas akan ada alokasi investasi ataupun transaksi antar negara terhadap dolar menjadi ke mata uang baru dari BRICS ini. Di BRICS ini ya, kita tahu di BRICS ini ada Cina. Cina itu adalah negara dengan konsumsi emas nomor 1 di dunia. Jadi paling banyak. Ya kan? Mereka kalau mau bikin mata uang baru, otomatis mereka harus memiliki cadangan emas yang banyak. Sebagai apa? Jaminan daripada mata uang tersebut. Oh, nggak mau permintaan terhadap emas banyak nggak? Banyak dong. Itu. Semakin banyak permintaan terhadap emas, maka emas akan semakin naik. Oke, nah Bang Gali boleh nih di-spill ke teman-teman Solid People semuanya kan? Oke. Di-spill kapan sih kira-kira BRICS ini resmi mengeluarkan mata uang baru tersebut? Oke, jadi isunya ya, kemungkinan besar itu di bulan Agustus akan ada rapat KTT, ya kan? Itu di Afrika Selatan. Jadi negara BRICS itu akan melakukan rapat dan kemungkinan besar akan dideklarasikan mata uang baru tersebut di acara tersebut ataupun di rapat tersebut. Jadi pantengin aja lah, ya kan? Apakah mereka akan membuat mata uang baru dengan nama baru, ya kan? Atau menggunakan mata uang dari kelima negara tersebut? Bisa jadi yuan dijadiin, ya kan? Bisa jadi mata uang Rusia ataupun mata uang India untuk dijadiin sebagai mata uang baru tersebut. Who knows? Oke, itulah tadi Solid People penjelasan kita mengenai BRICS. Nah, Bang Gali, thank you banget udah sharing-sharing hari ini sama kita di sini. Dan sampai di sini dulu Solid People pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa di video edit lainnya. Bye bye.